Senjata api Assault Rifle MK47 kelas S teratas raja jarak dekat paling ganas dalam game, output kaliber besar membunuh pengemudi dalam 3 tembakan, penyangga. Bagaimana cara memodifikasinya untuk mencapai keseimbangan antara kestabilan dan menembak sambil berdiri? Perhatikan bahwa semua orang dalam video berhadapan secara langsung dalam kondisi penuh. Video ini membawakan Anda pengajaran komprehensif tentang MK47 versi baru yang telah ditingkatkan dan kumpulan modifikasi terbaik. MK47 secara resmi diposisikan sebagai senapan jarak dekat berkaliber besar yang ekstrim, dan setelah menambahkan laras yang ditingkatkan, ini akan lebih memperkuat poin ini. Meskipun jangkauan aslinya dari 30 meter berkurang menjadi 25 meter, kecepatan peluru tidak berkurang, dan atributnya meningkat secara komprehensif. Kerusakan tunggal 46 armor, dibandingkan dengan senjata kelas S, serupa M7 dan M14. Keuntungan terbesarnya adalah mengungguli senjata yang kuat, dalam hal jenis peluru. Dalam 80% kasus, Anda dapat menembak satu peluru lebih sedikit. Kerusakan headshot mencapai 85, dan satu tembakan kepala akan membuat Anda tertidur. Tentu saja, output saja tidak cukup untuk menjadi raja jarak dekat. Laras yang ditingkatkan juga memiliki atribut tersembunyi yang secara persentase meningkatkan akurasi menembak sambil berdiri, yang lebih baik daripada tumpukan menembak sambil berdiri konvensional, membuat MK. Dari akurasi menembak senapan, sambil berdiri menjadi akurasi menembak SMG sambil berdiri. Output yang brutal ditambah dengan akurasi jarak dekat yang tinggi, menjadikannya senjata gratis yang paling menakutkan di Babilonia. Kekurangan senjata ini juga sangat jelas. Pertama, recoilnya sangat besar. 5 tembakan pertama sama dengan M14, dan tingkat recoil yang melawan hukum juga sangat besar, sehingga tembakan ke-6 hilang. Pada saat yang sama, jangkauannya hanya 25 meter. Namun, ada kabar baik. Senjata ini memiliki keuntungan recoil nyata 1,25 kali lipat, jadi umumnya, disarankan untuk menggunakan muzzle yang tepat, yang dapat secara signifikan mengurangi lintasan peluru, recoil, dan stabilitas tembak. Meskipun penurunan kedua datang dengan cepat, output dasarnya terlalu tinggi, dan mudah untuk melampaui output SCAR pemilik khusus. Dalam hal modifikasi, meskipun akurasi menembak MK47 sambil berdiri dapat ditumpuk tinggi, saya tidak merekomendasikan modifikasi menembak sambil berdiri murni. Keuntungan recoil terlalu rendah. Saat menembak, saudara Shadow akan langsung merebut mouse Anda. Metode modifikasi yang benar masih merupakan kombinasi tumpukan recoil dan menembak sambil berdiri. Menembak sambil berdiri dalam jarak 25 meter, menembak dengan presisi di luar 25 meter. Berikut ini adalah skema modifikasi dan gambar penyesuaian halus. Kali ini kami membawakan 3 modifikasi. Pertama, 2 modifikasi dengan kontrol recoil tersembunyi. Keuntungan dari modifikasi ini adalah, saat menembak sambil berdiri, kontrol recoil dijamin maksimal. Perbedaannya adalah pegangan belakang. Setelah mengganti pegangan belakang, kecepatan manuver lebih tinggi, sementara pegangan belakang berat memberikan lebih banyak akurasi menembak sambil berdiri. Kemudian, ada modifikasi baru dengan aksesori musim S7 baru, laras Q2 yang diperpanjang. Ini meningkatkan akurasi menembak, sambil berdiri hingga 101, sambil meningkatkan bidikan hingga 6 kali lipat. Meskipun kecepatan manuver hanya 46, itu tidak berdampak besar pada senjata dengan akurasi menembak, sambil berdiri yang tinggi. Beberapa orang mungkin khawatir tentang penundaan lari dan tembak, tetapi dengan bonus laser, manuver masih positif 3. Penundaan lari dan tembak dalam tanda kurang lebih 10 sangat kecil dampaknya. Baiklah, mari kita mulai pertarungan sebenarnya. Dalam pertandingan ini, saya menggunakan versi tersembunyi dengan pegangan berat, dipasangkan dengan operator yang memiliki risiko serangan tertinggi, dan paling membutuhkan pemikiran yang tenang dan jernih. Keinginan untuk membunuh meningkat. Tolong hentikan saya, musuh di saya tidak keluar, dan saya bertahan hanya dengan roti kecil. Hei, ini buruk. Seharusnya tidak apa-apa. Aduh, saya hampir terjebak. Untungnya saya punya kaitai. Di sini kita menyerang dengan ganas dari balkon lantai 2. Ada teman di balik dinding. Semua orang punya perlengkapan. Mari kita mulai dengan yang klasik. Situasinya sekarang adalah ada orang di balkon sisi kanan dan koridor yang saya hadapi. Saya sedikit ditekan. Untungnya, selanjutnya saya telah menyelesaikan musuh di sisi kanan. Hanya tersisa satu orang kulit hitam tua. Dia terpesona, tapi demi kepastian. Ingin kabur? Sekelompok orang datang lagi, masih ada niat membunuh. Seseorang sedang maju. Seseorang sedang maju. Seseorang sedang maju. Tiba-tiba menjadi lebih kuat. Seseorang sedang maju.
Semua mati. Semua mati. Semua mati. Sangat bangga. Pengingat hangat. Orang-orang ini semuanya dalam kondisi penuh. Inilah kemampuan ledakan klasik MK4 tingkat yang mengerikan. Datang ke Babilonia pada menit ke-20, masih ada 2 tim di dalam yang bertarung di laut untuk tiket. Kawan-kawan, ini adalah permainan. Jika Anda membuka secara aktif, Anda akan dikembalikan koin HAFK. Jika Anda punya banyak koin HAFK, Anda bisa datang ke pedagang kucing untuk menukar akun dan mendapatkan uang. Setelah selesai bermain, masih ada 1 tim yang masuk untuk mengambil poin, tetapi posisi mereka tersebar. Kawan langit biru memberiku posisi musuh. Suka tak mau. Dua musuh yang tersisa ditemukan dan dikalahkan satu persatu. Sekaranglah saatnya. Benarkah tidak ada langkah kaki saya? Warna seharusnya di mana? Akhirnya, pertandingan ini juga berhasil membersihkan peta. Setelah mendapatkan tas gemuk, saya mendapat untung besar 4-6 juta. Kerugiannya hanya 1 juta. Mari kita lakukan lagi. Di awal pertandingan, rekan tim di museum mengalahkan lawan. Saya tidak punya banyak kesempatan untuk menunjukkan diri, jadi mari kita mulai dengan menyerang Babilonia dengan ganas. Saya membuangnya kali ini. Ada tim musuh di pusat kendali, ganti perlengkapan Anda, dan bersiaplah untuk menyerang. Saya tidak punya apa-apa di sini. Aduh, saya terdiam. 2 orang jatuh. Anda juga tidak bisa. Aduh, sial. Setelah menjatuhkan 2 orang saya dikirim keluar. Resiko serangan memang tinggi. Setelah mengalahkan 1 tim di menara dan menyapu bolak-balik, masih ada 3 tim yang terkonfirmasi. Ada terlalu banyak orang. Mari kita langsung ke puncak menara untuk mencari sesuatu. Mereka masih menembak di bawah. Apa yang mereka tembak? Biarkan saya lihat. Ya, saya hanya bisa mengambil 1. Kalau begitu kamu tidak bisa mengambilnya. Tidak terbunuh. Sial. Anda bisa, aduh. Frustrasi. Saya akan turun. Aduh, ini bukan jejak kaki. Orang itu ada di depanku. Itu saja. Itu tidak benar. Ada 6 di depan, hanya satu. Anda berdua hanya 1. Di sebelah kotak kosong. Aduh, jejak kaki sangat sulit. Ada tumpukan di sofa, tumpukan di area medis, dan tumpukan di pintu masuk atap. Kiri area medis. Ayo selamatkan orang. Oke. Ada lagi di kanan. 2 orang jatuh. Lihat kamu. Aduh, sayang sekali. Jendela kecil seperti ini terlalu sulit untuk ditembak dengan MK47. Situasi saat ini adalah ada 1 serigala tunggal Heklau, dan di sisi kanan ada tim penuh 3 orang yang baru. Tingkat kebisingan sangat tinggi. Dia masih menembak. Kemudian Heklau diserang oleh tim 3 orang itu. Heklau sangat sombong. Dia sedikit sombong. Aduh, dia sedikit kuat. Dia melawan 3, dan membunuh 1. Aduh, kurasa itu. Aduh, Heklau begitu kuat. Aduh. Kekacauan telah meningkat. Saatnya memanen sisa-sisa pertempuran. Di dalam rumah. Ayo, siapa yang tidak cukup? Kapan tidak cukup? Tarik, dan tembak sampai mati. Cepat tarik meja. Ayo. Pergi tarik meja. Ayo. Cepat tarik meja. Sebelum meja terakhir datang, peta berhasil dibersihkan. Kali ini saya mendapatkan 5 juta koin. Kemudian prajurit kita dibunuh oleh Sensuo sendirian. Sialan. Hei, cepat saya sekarat. Anak apa yang ingin kamu ungkapkan dengan gelombang ini? Saya terbunuh oleh tas prajurit dalam 1 detik.
Total keuntungan bersih 5 juta kali ini, dengan kerugian 25 juta. Baiklah, mari kita rangkum MKC. Senjata ini cukup ekstrim. Recoilnya besar dan mudah meleset, tetapi jika tidak meleset, ia dapat membunuh lawan secara instan. Kekuatan jarak dekat tetap maksimal. Hanya gunakan di penjara atau brakes. Sampai di sini video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Saya Munta.